Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penilai debat konstitusi tahun 2020, perkenankanlah kami dari tim debat hukum UIN Sunan Ampel Surabaya untuk mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Menakar Konstitusionalitas RUU Omnibus Law Cipta Kerja in kasus sistem upah dan izin lingkungan. Dewan juri yang terhormat, setidaknya terdapat dua argumentasi pokok yang akan kami sajikan dalam pembahasan artikel kami. Yang pertama, sistem pengupahan ganda dalam satu negara merupakan bentuk diskriminasi. Dan kedua, hilangnya izin lingkungan dan strict liability merupakan bentuk penghancuran barrier kelestarian lingkungan, yang mana masing-masing akan dielaborasikan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga tim kami, Helga Nurmilasari dan Husnul Khotimah. Dewan juri yang terhormat, saya Sri Ruhiyatul Mutmainah selaku pembicara pertama, perkenankanlah untuk menyampaikan latar belakang munculnya tema pada kesempatan kali ini. Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Pemberlakuan Omnibus Law sejatinya bertujuan untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah yang sampai saat ini berkisar 42.000 peraturan perundang-undangan tersebut mengalami disharmonisasi. Presiden beranggapan melalui Omnibus Law Cipta Kerja dan UMKM, perizinan lebih terpadu, efektif, dan efisien sehingga menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Dan sasaran terakhirnya adalah target pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi naik hingga 6-7% di tahun 2024 tercapai. Gerakan kiri yang coba digagas oleh Serikat Pekerja Indonesia sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja menandakan bahwa RUU tersebut tidak seutuhnya diterima oleh semua pihak. Serikat Pekerja Indonesia menekankan RUU Omnibus Law seyogyanya dikonstruksi sesuai dengan perlindungan pekerja yang dikehendaki oleh pasal 28D ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Konstruksi hukum yang menuai kritik dan penolakan selanjutnya dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja adalah hilangnya izin lingkungan dan strict liability. Hilangnya izin lingkungan sebagai prasyarat seseorang atau korporasi yang akan memulai usahanya, dan strict liability sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam menciptakan alam sebagai tempat tinggal bersama, semakin menegaskan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi berada pada posisi paling mahal daripada sustainable lingkungan itu sendiri. Melanjutkan bangunan argumentasi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh pembicara pertama, bahwa sejatinya Omnibus Law yang lahir dari tradisi common law system senyatanya akan menemukan titik permasalahan terkait dengan legitimasi manakala diterapkan dalam sebuah negara dengan civil law system. Civil law system menghendaki bahwa peraturan dibuat secara tertulis dan disusun secara berjenjang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana dalam hierarki peraturan perundang-undangan masih belum mengakomodir terkait dengan eksistensi daripada Omnibus Law. Jikalau nantinya Omnibus Law diwujudkan sebagai suatu undang-undang pada umumnya, kita semua mengetahui bahwa sejatinya karakteristik daripada undang-undang adalah substansi di dalamnya tidak boleh menegasikan isi daripada yang lainnya. Tetapi hal ini justru berbeda dengan konsep daripada Omnibus Law itu sendiri, di mana sebagai suatu payung hukum, fungsi Omnibus Law adalah untuk mengatur secara keseluruhan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang kemudian akan menjadi kondisio sine qua non Omnibus Law sebagai suatu peraturan yang memiliki kekuatan lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang lainnya.
Selain permasalahan dalam hal legitimasi terkait dengan Omnibus Law, khususnya RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga memiliki beberapa catatan merah dalam substansi rancangannya. Di antaranya adalah yang pertama terkait dengan sistem pengupahan ganda, di mana dalam hal ini akan membuka entry point diskriminasi yang justru akan bertentangan dengan konstitusi. Melalui ketentuan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 memberikan penegasan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang adil dan layak. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap kesamaan dan kesetaraan hak yang dimiliki oleh para pekerja. Kemudian hal ini akan melahirkan sebuah kebijakan yang kemudian tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait dengan adanya safety net, yang dimana dalam hal ini melahirkan suatu sistem upah minimum untuk memberikan kepastian kepada para pekerja yang berada pada posisi marginal untuk tetap bertahan dalam pangsa kerja dengan adanya imbalan yang sesuai dan layak. Namun hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang termaktub di dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, di mana dalam RUU tersebut mengakomodir adanya dua sistem pengupahan sekaligus, yakni yang pertama yang terkait dengan sistem pengupahan dengan upah minimum, dan yang kedua dengan sistem pengupahan dengan satuan waktu. Sistem pengupahan dengan satuan waktu memang marak dilakukan atau dilaksanakan dan diterapkan dalam negara maju seperti Amerika Serikat dan Singapura. Tetapi kemudian menjadi permasalahan adalah manakala dalam satu negara menerapkan sistem pengupahan ganda sekaligus. Dewan Juri yang terhormat, manakala kita telisik lebih jauh, mereka para pekerja yang menggunakan sistem pengupahan dengan satuan waktu, apabila estimasi waktunya dikonversi dalam bentuk upah, maka akan ada kemungkinan bahwa upah tersebut tidak akan menyentuh batas standar upah minimum, dan hal ini akan menyebabkan mereka mendapatkan penghasilan yang jauh lebih rendah daripada mereka yang bekerja dengan menggunakan sistem pengupahan upah minimum. Inilah kemudian yang dimaksud sebagai diskriminasi yang tidak mampu diterapkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan bertentangan dengan adanya konstitusi, utamanya dalam ketentuan pasal 28 di ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Adapun catatan merah yang kedua dari adanya Omnibus Law, yakni hilangnya dari izin lingkungan dan strict liability yang merupakan bentuk daripada penghancuran barier kelestarian lingkungan. Sejatinya, dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, salah satu fokusnya adalah penyederhanaan regulasi perizinan berusaha, yang mana hilangnya pasal izin lingkungan dan kemudian digabungkan dalam izin berusaha. Adapun mekanisme yang disediakan oleh pemerintah, yakni dengan hadir dalam pelestarian lingkungan ketika izin lingkungan ditiadakan adalah dengan UKL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan UPL atau upaya pemantauan lingkungan hidup, yang kemudian upaya ini dilakukan sebagai sebuah standarisasi sebuah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk meneruskan usahanya atau tidak. Konflik of interest pun dalam praktek UKL dan UPL berpeluang sangat besar karena setidaknya hal ini akan menimbulkan daripada kewenangan pemerintah yang dominan dan peran serta masyarakat dalam ikut andil menjaga lingkungan lewat gugatan izin lingkungan tidak diberi ruang dan mekanisme setelah hilangnya izin lingkungan sebagai prasyarat untuk memulai usaha. Strict liability pun dalam selama ini menjadi senjata utama bagi pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum itu dihapus dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal sejatinya strict liability menjadi sebuah kartu as bagi pemerintah dalam memaknai fungsinya sebagai negara yang harus hadir dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan bagi segenap warga negara Indonesia. Maka sejatinya dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, konsep Omnibus Law akan berpotensi permasalahan pada legitimasi manakala diterapkan di negara yang menganut civil law, dan yang kedua, adanya diskriminasi terhadap sistem ganda upah pekerja yang mana hal ini akan mengkerdilkan daripada persamaan hak para pekerja, dan yang ketiga, penghapusan izin lingkungan dan strict liability akan berpotensi tidak tercapainya lingkungan yang sustainable. Oleh karenanya, Dewan Juri yang kami hormati, kami tetap berdiri pada standing position kami kontra terhadap tema perdebatan kita kali ini, dan salam insan cendekia.